Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selin Marcella. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konsep diri. Yang pertama ada pengertian konsep diri. Konsep diri adalah persepsi keseluruhan yang dimiliki seseorang mengenai dirinya sendiri. Menurut Desmita, konsep diri adalah gagasan tentang diri sendiri yang mencakup keyakinan, pandangan, dan penilaian seseorang terhadap dirinya sendiri. Menurut Muhammad Hamdi, konsep diri dapat diartikan sebagai persepsi, keyakinan, perasaan, atau sikap seseorang tentang dirinya. Muhammad Surya menjelaskan bahwa konsep diri merupakan pandangan mengenai diri sendiri yang bersumber dari satu perangkat keyakinan dan sikap terhadap dirinya sendiri. Yang kedua, ada ciri-ciri konsep diri. Yang pertama, terorganisasikan. Individu mengumpulkan banyak informasi yang dipakai untuk membentuk pandangan tentang dirinya sendiri. Untuk sampai pada gambaran umum tentang dirinya, ia menginformasikan itu ke dalam kategori yang lebih luas dan banyak. Yang kedua ada multifase. Individu mengkategorikan persepsi diri itu dalam beberapa wilayah, misalnya asosial, acceptance, physical, attractiveness, athletic ability, and academic ability. Yang ketiga ada stabil. General self concept itu stabil. Perlu dicatat bahwa area self concept dapat berubah. Yang keempat ada berkembang. Self concept berkembang sesuai dengan umur dan pengaruh lingkungan. Yang kelima ada evaluatif. Selain membentuk deskripsi dirinya pada situasi yang istimewa, tetapi individu juga mengadakan penilaian terhadap dirinya sendiri. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri terbagi menjadi dua. Yang pertama ada orang lain, yang kedua ada kelompok acuan. Yang pertama orang lain. Seseorang mengenal tentang dirinya dengan mengenal orang lain terlebih dahulu. Konsep diri seseorang individu terbentuk dari bagaimana penilaian orang lain terhadap dirinya. Yang kedua ada kelompok acuan. Dalam kehidupan, setiap orang sebagai anggota masyarakat menjadi anggota berbagai kelompok. Setiap kelompok memiliki norma-norma sendiri. Di antara kelompok tersebut ada yang disebut kelompok acuan yang membuat individu mengarahkan perilakunya sesuai dengan norma dan nilai yang dianut kelompok tertentu. Kelompok inilah yang mempengaruhi konsep diri seseorang. Yang keempat ada aspek-aspek konsep diri. Menurut Fitz, membagi dimensi konsep diri menjadi dua, yaitu yang pertama dimensi internal, yang kedua dimensi eksternal. Dimensi internal atau disebut juga kerangka acuan internal adalah penilaian yang dilakukan individu terhadap dirinya sendiri berdasarkan dunia dalam dirinya. Dimensi eksternal, individu menilainya sendiri melalui hubungan dan aktivitas sosialnya, nilai-nilai yang dianutnya, serta hal-hal lain di luar dirinya, misalnya diri yang berkaitan dengan sekolah, organisasi, agama, dan sekitarnya. Yang kelima ada pengembangan konsep diri. Pengembangan konsep diri tersusun atas dua tahap, yaitu konsep diri primer dan konsep diri sekunder. Di mana konsep diri primer adalah konsep diri yang terbentuk atas dasar pengalaman anak di lingkungan rumahnya sendiri, berhubungan dengan anggota keluarga di rumah seperti orang tua, nenek, paman, ataupun saudara-saudara kandung yang lainnya. Sedangkan konsep diri sekunder adalah konsep diri yang terbentuk atas dasar pengalaman anak di lingkungan luar rumah seperti taman sebaya atau teman bermain. Konsep diri anak. Pertama ada bayi. Pertama kali dibutuhkan seorang bayi adalah pemberi perawatan primer dan hubungan dengan pemberi perawatan tersebut. Bayi menumbuhkan rasa percaya dan konsistensi dalam interaksi pengasuhan dan pemeliharaan yang dilakukan oleh orang tua atau orang lain. Yang kedua ada anak usia bermain. Anak-anak beralih dari ketergantungan
total kepada rasa kemandirian dan tetap bertahan diri mereka dari orang lain. Mereka mencapai keterampilan dengan makan sendiri dan melakukan tugas higien dasar. Anak usia bermain belajar untuk mengkoordinasi gerakan dan meniru orang lain. Mereka belajar mengontrol tubuh mereka melalui keterampilan locomotion, toilet training, berbicara, dan sosialisasi. Siap prasekolah. Pada masa ini, seorang anak memiliki inisiatif mengenali jenis kelamin, meningkatkan kesadaran diri, meningkatkan keterampilan berbahasa, dan sensitif terhadap umpan balik keluarga. Anak-anak belajar menghargai apa yang orang tua mereka hargai. Penghargaan dari anggota keluarga menjadi penghargaan diri. Anak usia sekolah. Pada masa ini, seorang anak menggabungkan umpan balik dari teman sebaya dan guru dengan anak memasuki usia sekolah. Pertumbuhan menjadi cepat dan lebih banyak didapatkan keterampilan motorik, sosial, dan intelektual. Yang ketujuh, ada konsep diri remaja. Remaja. Menurut Harlock, istilah adolescensi atau remaja berasal dari kata Latin adolescere yang berarti tumbuh atau tumbuh menjadi dewasa. Sedangkan Piaget mengungkapkan bahwa secara psikologis masa remaja adalah usia di mana individu berintegrasi dalam masyarakat dewasa. Sedangkan Hall mengatakan bahwa masa remaja merupakan suatu tahap perkembangan yang dikarakteristikan berbagai storm and stress. Tahap di mana remaja sangat dipengaruhi oleh mood dan remaja tidak dapat dipercaya. Masa remaja. Masa remaja membawa pergolakan fisik, emosional, dan sosial. Sepanjang naturasi seksual, perasaan, peran, dan nilai baru harus diintegrasikan ke dalam diri. Pertumbuhan yang cepat yang diperhatikan oleh remaja dan orang lain adalah faktor penting dalam penerimaan dan perbaikan citra tubuh. Masa remaja merupakan masa peralihan atau transisi dari masa anak-anak ke masa dewasa yang sering dihadapi kepada ketidakpastian. Kedelapan, ada konsep diri dewasa. Usia dewasa muda. Pada masa dewasa muda, perubahan kognitif, sosial, dan perilaku terus terjadi sepanjang hidup. Dewasa muda adalah periode atau memilih adalah periode untuk menetapkan tanggung jawab, mencapai kestabilan dalam pekerjaan, dan mulai melakukan hubungan erat. Dalam masa ini, konsep diri dan citra tubuh menjadi relatif stabil. Usia dewasa tengah. Usia dewasa tengah terjadi perubahan fisik seperti menumbuhkan lemak, kebotakan, rambut memutih, dan varises. Tahap perkembangan ini terjadi sebagai akibat perubahan dalam produksi hormonal dan sering penurunan dalam aktivitas mempengaruhi citra tubuh yang selanjutnya dapat mengganggu konsep diri. Selanjutnya ada lansia. Perubahan pada lansia tampak sebagai penurunan terhadap struktur dan fungsi. Terjadi penurunan kekuatan otot dan tonus otot. Konsep diri selama masa lansia dipengaruhi oleh pengalaman sepanjang hidup. Masa lansia adalah waktu di mana orang bercermin pada hidup mereka, meninjau kembali keberhasilan dan kekecewaan, dan dengan demikian menciptakan rasa kesatuan dari makna tentang diri mereka dan dunia, membentuk generasi yang lebih muda. Dalam cara yang positif, sering lansia mengembangkan perasaan telah meninggalkan warisan. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Bila mana ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.